Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Learning Journal Syafira, mata kuliah Public Speaking, yang akan nge-review seperti biasa. Senin kemarin itu, di hari Senin itu kita nge-review mata kuliah Public Speaking. Nah, kemarin itu tidak ada presentasi, tetapi masih ada orang yang maju, tetap berlangsung. Itu siapa ya? Nepi, Afril, dan Ara. Pertama itu Afril. Dia menjelaskan, dia jadi guru bahasa Arab dengan kosakata kendaraan alat transportasi kayak sepeda, motor, terus kapal laut, bis segala macam. Itu kita sistemnya, caranya dia bacain, nanti kita mengerti, terus selalu ada yang menghafal. Terus yang kedua itu ada Nepi itu jadi guru pramuka, ya, pelatih pramuka. Ya, materinya kalau nggak salah tentang Dasa Dharma Pramuka, ada 10. Lalu pertama itu dia suruh menuliskan Dasa Dharma di papan tulis dari 1 sampai 10. Terus ada lagi terakhir itu Ara Sifara itu jadi guru yang menjelaskan tentang tajwid gitu. Tajwid kayaknya yang dasar deh gitu, kayak ada izhar, ada ikfa, ada ikdom, terus ada iklab dan sebagainya, menjelaskan bahwa tajwid itu seperti apa gitu. Nah, karena tidak ada presentasi dan sebelumnya itu dosen kita itu Adi itu memberikan materi tentang demam panggung, sama seperti yang sebelumnya itu learning journalnya tentang demam panggung. Nah, ternyata materi yang dipakai lagi learning journalnya demam panggung, tapi yang udah banyaknya kemarin disebutin ya kemarin tuh. Nah, materi itu yang sekarang itu ada inti dari demam panggung. Jadi beliau berpesan kalau demam panggung itu orang yang udah bisa public speaking pun tetap bisa datang lagi gitu, demam panggung kayak relapse gitu. Kenapa? Karena ya emang itu penyakitnya orang public speaking gitu. Jadi intinya bagaimana kita bisa mengolah demam panggung itu sendiri. Berarti kalau orang yang bisa mengolah berarti dia bisa menyampaikan dengan yang baik, terus sering banyak berlatih gitu, terus tahulah koneksi-koneksi kalau misalkan demam panggung seperti apa. Lebih banyak lagi pengalamannya untuk tidak demam panggung, walaupun demam panggungnya selalu ada menghantui kita gitu. Orang sebisa apapun bisa ngomong di depan, tetap bakalan ada. Itu isi pesannya. Selanjutnya ternyata ada tugas cerpen, ada 2 orang yang maju. Nah, yang maju 2 orang itu Pak Adi yang memilih secara random. Yaitu pertama itu ada Dava, tentang cerpennya itu aku bingung. Jadi di isi cerpennya itu ada seorang siswa SMA yang mengalami kebingungan dalam menentukan jurusan kuliah di tengah akademik dan minimnya arahan dari orang tua. Dengan keberaniannya ia ingin memutuskan berkonsultasi kepada guru BK, tapi dia selalu ditakut-takutin. Namun ternyata sangat suportif dan membantu dia melalui proses konseling dan tes kepribadiannya. Lalu dia menemukan bakat seperti kepemimpinan dan akhirnya menetapkan pilihan dia untuk melanjutkan ke sekolah dinas dan cita-citanya dia sebagai presiden. Di cerpennya si Dava. Jadi inti cerpennya Dava itu ada pentingnya bimbingan yang tepat dalam mengambil keputusan masa depan, serta keberanian untuk mencari bantuan dan mengenali potensi diri kita sendiri gitu. Jadi nggak usah takut gitu ya, pokoknya cari yang bener-bener kita butuhnya apa dan ininya apa gitu. Gak usah takut, jangan raguin orang-orang itu hanya untuk mengedistrak kita aja dari cerpennya si Dava tersebut untuk memilih masa depan. Karena kan kita suka bingung kan untuk memilih masa depan itu seperti apa dan kayak gimana. Ternyata ada wadahnya untuk kita pergi ke sana, kayak misal konseling atau konseling karir mungkin, atau apapun, banyak ya sekarang wadahnya. Sekarang zaman kita tuh udah canggih banget. Selanjutnya yang kedua itu dari Ufuk, cerpennya itu suara yang tak ramai tapi dalam, karya Ufuk sendiri. Jadi di dalam cerpennya itu mengisahkan seorang meme, nama tokohnya berusia 18 tahun dengan suara yang tidak sesuai standar lah di industri musik dalam mengejar mimpinya sebagai penyanyi, meskipun sering diremehkan dan mereka merasa tidak percaya diri karena suaranya berat. Dan meme ini tetap tampil dengan jujur dan menjadi dirinya dia sendiri gitu. Keberaniannya si meme ini untuk menolak menyerah meskipun dihujat, dikritik, akhirnya dia sampai tidak percaya diri gitu. Justru kadang
kritikan ini mengantarkan dia menjadi pemenang di ajang kompetisi bernyanyi bergengsi. Kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi cerpennya itu tuh kayak mengajarkan kita bahwa keunikan dan kejujuran dalam mengekspresi diri lebih bernilai daripada sekadar mengikuti standar umum. Nah, si Meme ini membuktikan bahwa suara dia itu tidak ramai pun bisa memiliki kekuatan mendalam yang menyentuh hati orang lain. Keberhasilan ini bukan ditentukan oleh seberapa keras kita bersuara, melainkan seberapa tulus kita untuk menyampaikan isi hati kita. Itulah di dalam cerpen yang dibacakan oleh si Ufuk tersebut. Sangat-sangat bagus ya cerpennya. Di si Dava tadi juga, terus Ufuk juga bagus. Banyak pesan-pesan yang bisa kita ambil gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti di minggu depan udah ada materi lagi, mungkin lebih padat lagi, lebih seru lagi. Intinya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.